dan firman Tuhan, kami telah berkumpul, kami telah menaikkan lagu-lagu pujian kami Tuhan Yesus. Kini saatnya Tuhan, kami akan menelaah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan berkata yang akan didengar Tuhan Yesus dapat berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan, baik dalam kehidupan kami maupun rumah tangga maupun Tuhan dalam desa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Shalom. Shalom. Sebelum saya memulai khotbah ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya yang tak terkenal ini. Nama saya Andika Padang. Asal saya dari Pak Barat, tepatnya di Kuta. Saya merupakan salah satu dari kelima mahasiswa yang magang di desa Silencang, Batu Gajah. Saya masih semester 6 dari Prodi Teologi IKN Yarto. Terima kasih. Jadi minggu kita pada minggu ini dinamakan dalam agenda maupun almanak IKPPD, yaitu minggu Quasimo Doginiki. Lapat tenang bahasa apa? Imo bagi anak empara berbaru tubuh. Dan tema kita pada minggu ini yaitu hidup di dalam terang Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita pada siang hari ini terambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal pertama ayat yang pertama dan pasal kedua ayat yang kedua. Bila saya membacakannya, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Nah, sebelum kita memahami tentang teks dan konteks pada surat Yohanes yang pertama ini, kita harus mengetahui bahwasanya mengapa surat ini ditulis dan apa tujuannya. Bapak Ibu maupun saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri untuk menuliskan bahwasanya pada masa itu terjadi penyesatan. Penyesatan yang dimaksud adalah bahwasanya pada saat itu di tempat itu juga dikatakan bahwasanya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita masih memiliki hubungan dengan Tuhan meski kita berada dalam kegelapan. Kegelapan dalam kitab ini berarti bahwasanya hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, hal-hal oleh kelompokan rohani dewata. Lalu apakah hal-hal itu? Lalu Yohanes mengatakan bahwasanya tidak seorang pun dapat mengklaim dirinya Kristen. Tidak seorang pun dapat mengatakan dirinya Kristen jikalau dia masih hidup dalam kegelapan. Lalu mengapa dikatakan bahwasanya tidak bisa hidup dalam Kristus jikalau dia dalam kegelapan? Ada dua poin besar dalam khotbah hari ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menjadi pengikut Kristus? Karena dikatakan jikalau kita dalam kegelapan, kita tidak bisa berada dalam Kristus. Sehingga perkara pemakanan apel Adam dan Hawa, hal sepele, hal kecil, membuat kita terpisah kepada Tuhan, membuatkan kita memiliki jarak, kita tidak bersama-sama lagi. Mungkin saja jikalau kita berada dalam Taman Eden, jikalau Adam dan Hawa tidak memakan buah itu, kita masih berada di Taman Eden, bukan di desa Silencang. Mungkin saja. Lalu poin yang pertama, apa itu firman hidup dan bagaimana firman itu hidup? Terlihat dalam kehidupan kita, apakah firman itu hidup maupun Alkitab ini yang bergerak, maka kita katakan hidup seperti tumbuhan ataupun manusia. Nah, menjadi pertanyaan sebagai kita, mengapa firman itu hidup dikatakan oleh Rasul Yohanes? Apakah firman itu harus berkata-kata, harus berbicara langsung pada kita? Firman hidup yang dimaksud adalah bagaimana kita menampakkan gaya hidup kita maupun lifestyle dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara hidup kita menampakkan bahwasanya firman itu nyata dalam kita. Banyak sekali orang-orang mengatakan bahwasanya aku Kristen, tetapi perbuatan hidupnya masih dalam kegelapan. Sering sekali kata Kristen itu kita jadikan, inilah gambaran kata Kristen itu, lalu di sini kita. Kita sering sekali bercilendung dalam sama bapaknya. Kita cilendung di bagasan kata Kristen ini. Jadi kita main aman saja. Kita mengatakan kita Kristen, kita hanya mengabsen ke gereja. Ada sebuah ilustrasi.
yang menggambarkan gaya hidup orang Kristen. Ini adalah orang Kristen. Orang Kristen yang datang ke gereja setiap minggunya. Orang Kristen yang datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya. Lalu dia inilah gereja, dan air ini adalah perwujudan dari firman Tuhan. Firman hidup, di sini ada berkat Tuhan, karunia Tuhan. Lalu dia datang ke gereja. Lalu bersekutu dengan Tuhan, dia beradu. Nah, ketika keluar dari gereja, dalam perjalanan ke rumah kita mungkin 5 menit, 10 menit. Lalu apa yang terjadi batu ini? Coba dijawab. Nah, yang terjadi pada batu ini pada dasarnya adalah basah. Cara dia terkena air. Begitu juga dengan kita. Ketika kita datang ke gereja, kita akan mendapatkan firman Tuhan. Tetapi sering sekali dengan berdatangnya waktu berlambat laun, sering dengan berjalannya waktu, bahwasanya ini akan mengering. Lalu kita datang ke rumah kita dengan kekeringan. Firman itu hanya sampai ke depan pintu gereja dan di jalan-jalan. Itu sebabnya jika kita ke rumah, bahwasanya firman itu tidak hidup. Nah, itu menggambarkan orang Kristen yang pertama. Lalu ada pribadi kedua. Ini adalah orang Kristen yang memberikan hatinya. Nama mereka Kaukana di Batak. Dia datang kepada Tuhan. Dia ingin berkumpul dengan Tuhan. Nah, dia naruh. Dia bukan menjadi pribadi yang keras seperti batu. Dia menginginkan apa kata Tuhan? Ya, Tuhan inginkan kau melayani. Lalu ketika dia ke gereja maupun ke pertanian, ke organisasi apapun, apa yang terjadi? Dia membawa berkat Tuhan. Nah, berbeda dengan batu tersebut. Batu tersebut akan kering dan tidak meninggalkan hal-hal baik. Sehingga dalam kehidupan kita ini sering sekali orang Kristen menjadi batu sandungan pada sesamanya. Orang Kristen tersebut menjadikan gereja itu sebagai tempat ajang pamer, tempat ajang absensi. Mana ke sekolah absensi 5. Sehingga sering sekali baik lelaki maupun perempuan memamerkan baju yang terbagus datang ke gereja, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Sehingga dalam gereja sering sekali ada anak muda yang mengupload status tentang khotbah, ada orang tua yang hanya memamerkan emasnya, baju yang bagus. Tuhan tidak menginginkan itu. Persembahan yang terbaik adalah persembahan tubuh kita sendiri. Bagaimana kita ingin melayani Tuhan dengan tubuh kita? Jadi ada sebuah ilustrasi begini. Ada sebuah, ini terkhusus untuk Naposo maupun orang tua kami yang masih muda yang dapat melayani Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang mengatakan bahwasanya ketika dia masih di bangku SD, anakku, tolong ikut ayah untuk membimbing anak sekolah minggu. Anak SD tersebut sudah kelas 6 dan anak pendeta. Lalu apa katanya? Bapak, aku mau UN, aku mau masuk ke SMP terbaik di sini. Misal di sana, SMP Negeri 1 Salak. Oke, tidak apa-apa. Ayahnya maklum. Tetap masuk SMP. Anakku dirimu telah masuk SMP yang bagus. Ayo layani Tuhan. Jadilah pembimbing bagi remaja. Dirimu diberi talenta untuk bermain musik. Lalu apa yang dilakukan? Ayah, aku ingin masuk ke SMA Jan Bali G. Di sana merupakan SMA terbaik. Aku ingin menjadi lulusan terbaik agar keluarga kita baik. Oke anakku, silahkan. Selesai dari situ, apa alasannya? Ayah, aku telah masuk SMA. Aku tidak bisa melayani kaum ibu, kaum ayah. Mengapa? Aku ingin mendapatkan universitas terbaik, ternama, UI, ITB, Unimed, USU. Aku ingin itu ayah. Demi untuk anak itu, ayah itu mengiyakan. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka lulus dari Unimed, katakan Unimed saja. Anakku, semua cita-citamu SD, SMP, SMA, bahkan sekalipun kuliah telah dicukupi. Sekarang alangkah baiknya engkau mengikut apa yang kukatakan. Jadilah gembala yang baik. Lalu apa yang anak katakan? Ayah, apakah ayah tidak berpikir? Mulai SD sampai universitas, ayah telah menyekolahkan aku. Tidakkah uang ayah digunakan untuk hanya pelayanan saja? Aku juga ingin membanggakan ayah dengan jerih payahku. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Anak itu terus menolak, sehingga dalam masa tuanya, anak itu tidak dapatkan tempat untuk melayani. Waktunya untuk melayani Tuhan itu tidak ada, sehingga dalam masa tuanya dialah yang dilayani. Jadi adalah hati yang timbul, aku. Bukan Tuhan yang dilayani, tapi dia dilayani karena sakitnya. Jadi dalam kehidupan kita, jangan kita melakukan bahwasanya kita itu hanya ingin dilayani, tapi kita akan melayani Tuhan. Sehingga firman itu hidup dalam kita.
kita tidak menjadi batu sandungan bagi saudara kita, bagi teman-teman kita, terlebih dalam keluarga kita. Jangan ada orang tua yang menjadikan dirinya sandungan bagi anak-anaknya. Jangan ada anak yang membuat orang itu menjadi menangis, orang tua jadi menangis. Tapi alangkah baiknya orang tua dan anak itu menjalin satu hubungan yang baik. Begitu juga dalam gereja ini. Jangan ada permusuhan antara sesama. Kita harus menjadi kerukunan agar Kristen itu nyata. Jangan ada Kristen di dalam Kristen. Kita harus satu dalam Kristus. Baik, itulah poin yang pertama. Lalu, hal kedua, bagaimana firman itu bisa hidup? Berulang kali bahwasanya Yohanes mengatakan firman itu hidup. Lalu, bagaimana firman itu bisa hidup? Firman itu bisa hidup dalam 3 hal. Pertama, firman itu bisa hidup dan berkata-kata melalui pembacaan kita tentang firman Tuhan, itu Alkitab. Kedua, dengan cara kita datang bersekutu kepada Tuhan, baik di gereja maupun persaudipan, baik agak sapo-sapo. Yang ketiga, melalui mimpi. Nabi-nabi maupun rasul di dalam Alkitab dikisahkan, mereka memiliki perjumpaan dengan Tuhan di dalam Alkitab. Melalui apa? Melalui mimpi. Namun hal itu pasti yang terjadi jika kita memberi hati kita kepada Tuhan. Jika kita masih memberikan hati kita seperti batu yang keras, kita tidak membuka hati kita, maka apa yang terjadi? Pasti kita tertutup. Kita tidak memiliki wawasan, kita tidak memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan dosa itu, tidak ada dalam hati kita, salah tepek, ngomong salah aku ya. Tapi jika Tuhan ada dalam hati kita, mana peta waktu pertua ibadah, mana enggak pertua ibadah, bagian mau main kita, pasti terlihat salah tepek aku. Mana peta inang didukakna, bisa enggak nolak dukakna, salah tepek aku. Ibu kalau dari Roh Kudus, tapi menanggung alat keras nama kita. Bahkan mau kita melakukan sidat ini. Ibu silaku kita ubah. Ulang nanti tiap minggu kita, tiap hari minggu kita berminggu, pengelakota, isian kisah Kristen ini. Ulang kisah Kristen ini, teridah pertolongan di bagasan pria kita. Tapi alangkah baiknya Kristen itu nampak dalam keluarga kita. Sehingga orang melihat kita bukan sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi memang firman itu hidup dalam kita dan nyata bagi kita. Ada sebuah kisah maupun ilustrasi tentang Alkitab. Begini, jikalau firman hidup dalam kita tidak bisa mengubah isi Alkitab, tetapi kita bisa diubah oleh Alkitab. Sekali lagi saya ulangi, kita tidak bisa mengubah isi Alkitab, tetapi Alkitab bisa mengubah hidup kita. Dalam kehidupan kita, sering sekali kita memikirkan bahwasanya apa yang masuk Alkitab ini? Mengapa Alkitab ini, kitab ini tidak nyambung dengan kehidupan kami? Mengapa khotbah itu tidak nyambung dengan kehidupan masyarakat Cilacap? Bahwasanya firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan adalah perbendaharaan ilahi. Semua yang ada di bumi ini adalah semua yang ada di firman Tuhan. Jadi apapun berita yang ada di firman Tuhan merupakan hal yang betul. Firman Tuhan mengatakan kepada kita seperti khotbah tadi malam bahwasanya jangan terjadi pertengkaran. Jangan membuat lembu emas sebagai persembahan yang baik. Tuhan tidak menginginkan itu. Tapi hati kita, tubuh kita, perilaku kita sebagai bentuk pelayanan. Jadi Alkitab dapat merubah isi hati kita maupun pribadi kita dengan kita merenungkan firman ini. Bukan menjadikan Alkitab sebagai sebuah wajangan. Aja ketika orang datang ke rumah kita, wah, tanda mau kita kasih percaya, sangat lima Bibel ini, ulang sahabi Bibel. Agar orang tidak mengatakan itu. Bahwasanya Alkitab itu ada untuk dibaca. Alkitab ini merupakan sejarah 2000 tahun silam. Bagaimana dikisahkan bahwasanya Yesus itu nyata. Berkat Tuhan itu tercurah. Hingga tidak ada dalam kita, masyarakat maupun jemaat di KPPD mengatakan bahwasanya tidak ada sekarang itu karunia itu telah hilang. Hal itu terjadi ketika kita kurang memahami firman Tuhan. Tidak menelaah firman Tuhan dengan baik. Maka alangkah baiknya kita merenungkan firman Tuhan itu dalam hati kita dengan baik, dengan sabar. Sehingga dalam doa kita mengatakan bahwasanya Tuhan, aku manusia lemah, kedaginganku sangat lemah Tuhan. Hingga Tuhan, tolonglah aku Tuhan Yesus, kuatkan aku Bapa. Jikalau aku hanya mengandalkan diriku saja, aku merupakan orang yang lemah. Sehingga dalam hidup kita harus bergantung. Janganlah kita hendaknya hanya mengambil zona nyaman kita sendiri di balik kata Kristen itu saja. Tapi kita menginginkan tubuh kita tidak dapat hidup jika kita tidak beriringan dengan Tuhan. Ada amin? Amin.
Poin yang kedua, dalam khotbah ini kita dituntut hidup sama seperti Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana gambaran hidup seperti Kristus? Apakah hidup seperti Kristus harus mengangkat salib ke Bukit Golgota? Kenapa bagaimana kita mulai selesai dan naik disimpulkan dengan untuk salibtas selamat kita? Hidup seperti Kristus bukanlah untuk mengangkat salib, bukan mengadakan mujizat yang mati menjadi hidup. Tapi hidup seperti gaya hidup Kristus merupakan gaya hidup yang mengasihi, yang mengampuni. Jikalau kita orang Kristen tidak menyatakan hidup kita sama seperti baik itu pendeta, sintua, maupun orang Kristen, maupun orang yang telah bergelar. Karena sering sekali dalam kehidupan kita mengutarakan bahwasanya dia itu merupakan profesor. Aku ingin hidup seperti dia. Kita hanya mengukur tingkat kemampuannya, intelektualnya. Tapi kita tidak melihat bagaimana rohaninya. Kita hanya melihat jasmaninya saja. Jadi sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk menjadi hidup sama seperti Kristus. Teladan kita adalah Kristus. Jadi kita berciramul, kita mendatangi Tuhan samping. Jangan ada di antara kita mengutarakan bahwasanya aku ingin seperti Pak Pendeta. Manusia pada umumnya memiliki sifat kedagingan. Manusia memiliki sifat yang dapat berubah kapan saja. Mungkin saja cara perkataan, iri hati. Mungkin juga karena memang perasaannya yang tidak cocok. Sehingga ketika kita melihat seseorang, kita jangan menyimpulkan itu adalah suatu hal yang jahat. Nah, emang mengkus aku, pigawen. Tolong dijawab. Nah, seandainya Bapak yang menangani senai, pasti malah kalian belum kalian dua. Karena bagian. Tapi malah bagian lain karena memang dia menangani senai, jadi sadar. Jadi dalam kehidupan kita harus menerapkan bahwasanya kita harus mengutarai maupun kita harus melihat dari segala aspek suatu hal tersebut. Jangan ketika kita melihat teman kita, dia itu salah, dia itu sudah melakukan hal yang tidak baik, tapi kita harus melihat dia dari sisi lain. Oh, sebenarnya mengapa dia mengatakan itu? Ternyata dalam rumah tangganya dia tertekan, emosinya tidak stabil. Lalu kepada anak-anak, mengapa anak-anak itu mencuri itu? Ternyata dalam rumahnya kebutuhannya untuk makan itu tidak tercukupi, sehingga dia melakukan itu. Sehingga ketika kita memiliki pengertian maupun pemahaman tentang sesama kita memiliki rasa, wah, ternyata begitu, ternyata dia begini. Jadi entah laku bantah, laku menghakimi, kau terlalu bagai. Jadi lalu masuk kita, wah, ala bagi dia mau panah, ini rasakan sama lain sama dia. Jadi kita tumbuh kasih, isimonahan, boleh mau kita tidak dari galak Kristen. Tuh monahan firman hidup bagasan kegeluhan kita. Amin. Nah, menjadi kesimpulan bagasan yang menjadi kesimpulan dalam minggu kita ini, orang yang mengenal Tuhan merupakan orang yang sama sekali bukan tidak berdosa. Jadi penting kita ketahui bahwasanya orang Kristen itu pada umumnya orang yang berdosa. Jangan ada di antara kita yang menghakimi bahwasanya dia itu benar, dia itu salah. Tetapi kita harus memikirkan bahwasanya kita ini merupakan manusia yang lemah. Kita hidup karena kedagingan kita, tapi kita harus selalu berkaitan dengan Tuhan. Jadi dalam diri kita ketika kita salah, jangan ada di antara kita malu mengaku kepada Tuhan. Karena kesalahan kita tidak mau lagi datang ke gereja. Kita tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kita itu datang kepadanya. Kita mengaku dosa kita. Tuhan Yesus, kami lemah. Kami kuat karena kedagingan kami. Hingga kedagingan itu Tuhan yang menjatuhkan kami. Kita harus mengaku kepada Tuhan bahwasanya kita itu lemah. Kita jangan pulang kita mengasahkan kegeguhan ke samping. Dagingnya sifatnya mati aja di tanah. Tapi kalau kita yang bersekutu dengan Tuhan, itu adalah hal wajib dalam hidup Kristen. Sehingga setelah pulang dari sini, kita harus memiliki perenungan akan hidup kita sendiri. Selama ini bagaimana firman itu dalam hidup kita? Apakah firman itu hanya di gereja, maupun di handphone, maupun di berita? Apakah dalam 7 hari hanya 2 hari firman itu dalam hidup Kristen? Ada Sabtu pertanyaan, Minggu ibadah, hari Minggu ibadah raya. Hingga itu merupakan hal yang wajib bagi kita untuk kita renungkan agar kita memiliki pola hidup yang sehat.
tidak memiliki pertengkaran dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang telah terberita Tuhan Yesus dapat berakar yang kokoh, bertumbuh yang bagus Tuhan Yesus, dan memiliki buah Tuhan Yesus dalam setiap keluarga Tuhan dan setiap pribadi. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada pada kami. Tuhan selalu melingkupi kami dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Dan kami ingin memasuki minggu ini Tuhan Yesus dengan penuh limpahan berkat Tuhan. Tuhan memperlengkapi Tuhan apapun yang ada pada kami Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan Tuhan yang sakit. Tuhan juga menolong kesusahan Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus semuanya kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Tuhan Yesus yang memiliki Tuhan Yesus, pemilihan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam keterpurukan Bapa, masih dalam kegelisahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan saja yang membantu mereka menyimpulkan Tuhan segala perkara yang Tuhan Yesus yang baik. Terpuji terpuji nama Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.